Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Farlan Najib Sindurian, NIM 220407009. Di sini saya akan mempresentasikan mini proposal saya yaitu pengaruh drainase terhadap lingkungan Jalan Gatot Subroto dan Pasar Sekambing. Latar belakangnya ialah 2 tahun terakhir ini, Kota Medan sering mengalami banjir, terutama saat hujan dengan durasi yang lama dan curah hujan yang cukup tinggi. Daerah pemukiman Pasar Sekambing merupakan salah satu kawasan yang mengalami banjir tersebut, disertai pencemaran lingkungan. Kondisi ini disebabkan buruknya kondisi saluran drainase. Limbah domestik dan industri yang dihasilkan dari kawasan Pasar Sekambing masuk ke dalam saluran drainase primer dan mengalirkannya menuju Sungai Sekambing, sehingga mencemari sungai dan drainase serta pemukiman di sekitarnya. Adapun rumusan masalahnya, yang pertama, apakah pencemaran saluran drainase tersebut diduga disebabkan oleh sampah dan limbah yang dibuang ke saluran primer? Kemudian, apakah keadaan tersebut mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat di sekitar Jalan Gatot Subroto? Tujuan penelitian ini, yang pertama, untuk mengkaji kondisi dan fungsi saluran drainase di kawasan Pasar Sekambing. Yang kedua, mengkaji pengaruh saluran drainase yang terjadi di kawasan Pasar Sekambing. Dan yang terakhir, mengkaji penyebab terjadinya pengaruh saluran drainase terhadap pencemaran lingkungan pemukiman di sekitar kawasan Pasar Sekambing. Adapun manfaat penelitian ini, yang pertama untuk mengetahui kondisi dan fungsi saluran drainase di sekitar kawasan Pasar Sekambing. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh saluran drainase yang terjadi di kawasan Pasar Sekambing. Yang ketiga, untuk mengetahui penyebab terjadinya pengaruh aliran drainase terhadap pencemaran lingkungan di permukiman kawasan Pasar Sekambing. Variabel penelitian. Variabel penelitian yang pertama yaitu variabel bebas atau independent variables. Di sini kondisi saluran drainase baik primer, sekunder, dan tersier di kawasan Pasar Sekambing. Yang kedua, keberadaan sampah dan sedimentasi dalam saluran drainase. Yang ketiga, aliran limbah dari aktivitas industri dan domestik. Yang keempat, pola jaringan drainase alamiah maupun buatan. Selanjutnya, ada variabel tergantung atau variabel terikat, yaitu dependent variables. Yang pertama itu tingkat pencemaran lingkungan, termasuk kualitas air dan tanah. Yang kedua, dampak pada kesehatan dan aktivitas masyarakat di sekitar kawasan Pasar Sekambing. Selanjutnya, variabel kontrol, di mana kondisi geografis dan topografi, baik dataran rendah maupun kemiringan tanah. Selanjutnya, infrastruktur pendukung atau ketersediaan tempat pembuangan sampah sementara. Tinjauan pustaka. Di sini saya akan menjelaskan mengenai drainase. Drainase merupakan sebuah sistem yang dibuat untuk menangani persoalan kelebihan air yang berada di atas permukaan tanah maupun air yang berada di bawah permukaan tanah. Kelebihan air dapat disebabkan oleh intensitas hujan yang tinggi atau akibat durasi hujan yang cukup lama. Saluran drainase menurut letaknya terdiri dari saluran drainase permukaan tanah yang berfungsi untuk mengalirkan air limpasan permukaan dan saluran drainase di bawah permukaan tanah yaitu saluran drainase yang berfungsi untuk mengalirkan air limpasan permukaan melalui media bawah permukaan tanah atau pipa-pipa. Saluran drainase menurut konstruksinya dapat dibedakan atas saluran terbuka dan saluran tertutup. Sedangkan jaringan saluran drainase terdiri dari saluran drainase primer, sekunder, dan tersier. Tinjauan pustaka. Fungsi dari drainase tersebut, yang pertama ada pengendalian banjir. Drainase juga membantu untuk mengurangi volume yang ada di permukaan tanah agar tidak tergenang. Yang kedua, ada pelestarian kualitas air. Yang ketiga, ada pemeliharaan tanah.
Yang keempat, ada pengaturan suhu dan mikroklimat. Yang kelima, ada penyediaan air bersih alternatif. Selanjutnya, jenis drainase. Yang pertama, sistem saluran terbuka. Adalah pendekatan tradisional dalam pengelolaan air hujan. Saluran ini mencakup parit, sungai kecil, dan selokan yang terbuka di permukaan tanah. Kelebihan dari jenis drainase ini adalah biaya pembangunan yang cenderung lebih murah dibanding opsi-opsi lainnya. Yang kedua, ada sistem saluran tertutup. Sistem saluran tertutup melibatkan penggunaan drainase bawah tanah atau terstruktur yang terbuat dari material tahan air seperti beton atau plastik. Saluran ini dirancang untuk mengalirkan air hujan dengan lebih terkendali, mengurangi risiko erosi dan pencemaran. Keuntungan utama dari sistem ini adalah perlindungan terhadap pencemaran air dan kerusakan fisik, serta peningkatan estetika lingkungan. Selanjutnya itu ada kolam retensi. Kolam retensi dirancang untuk menampung air hujan yang berlebih sehingga mengurangi tekanan pada saluran utama dan mencegah banjir. Air yang tertampung dapat diperlambat alirannya, memberikan waktu bagi proses filtrasi alami, dan mengurangi risiko erosi. Selanjutnya ada sistem drainase single purpose. Ini merujuk pada sistem drainase yang dirancang khusus untuk mengalirkan satu jenis air. Dan sebagai contoh, jika ada saluran drainase yang dibangun di suatu wilayah untuk mengatasi air hujan, saluran ini tidak boleh digunakan untuk mengalirkan jenis air pembuangan lainnya. Selanjutnya, ada sistem drainase multipurpose, merupakan sistem drainase yang dirancang untuk menangani beberapa jenis air pembuangan. Sistem ini dapat digunakan untuk mengalirkan air campuran atau bergantian mengalirkan berbagai jenis air pembuangan. Metode analisis yang akan digunakan dalam merumuskan hasil penelitian pengaruh kondisi saluran drainase pada permukiman di sekitar kawasan Pasar Sekambing adalah analisis tematik secara historis, praktik konvensional dalam penelitian kualitatif yang melibatkan pencarian melalui data untuk mengidentifikasi pola berulang. Tema adalah sekelompok kategori terkait menyampaikan makna yang sama dan biasanya muncul melalui proses analisis induktif yang menjadi ciri paradigma kualitatif. Dalam penelitian ini, teknik ini digunakan untuk menentukan narasumber yang memiliki pengetahuan lebih mengenai objek penelitian, mengenai pengaruh saluran drainase terhadap pencemaran lingkungan di sekitar kawasan Pasar Sekambing. Terkait dengan beberapa instansi, maka narasumber merupakan perwakilan dari Bapeda Kota Medan, Dinas PSDA, BLH, kelurahan atau kecamatan, pengelola kawasan industri, pihak swasta, serta perwakilan dari masyarakat. Berikut merupakan diagram alir dari metodologi penelitian. Yang pertama itu pengumpulan data yang dibagi menjadi dua, yaitu data primer, di mana mencakup kondisi saluran memanjang dan melintang, dan wawancara. Kemudian ada data sekunder, yang pertama itu ada literatur, yang kedua ada peta. Kemudian ada analisis data, yaitu menganalisis kondisi dan fungsi saluran drainase, kemudian menganalisis pengaruh saluran drainase yang terjadi, yang terakhir menganalisis penyebab terjadinya pengaruh saluran drainase terhadap pencemaran lingkungan, dan kemudian adalah kesimpulan dan saran. Berikut adalah referensi yang saya gunakan dalam mini proposal saya. Terima kasih atas kesempatan saya untuk mempresentasikan mini proposal saya. Maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.